secara teoritik atau by teorinya itu adalah tinjauan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Sekali lagi, di sini adalah keywordnya terkait dengan tinjauan komprehensif dari penelitian sebelumnya. Jadi ada nanti beberapa nama atau tipe literatur review yang orang menyampaikan adalah comprehensive review. Jadi review yang sifatnya komprehensif itu juga ada yang menyebut seperti itu. Baik, sisi lain atau yang lainnya juga ada, ini tujuannya untuk mengembangkan informasi pengetahuan yang telah diteliti sebelumnya. Ini apa maksudnya, apa maknanya? Biasanya kalau disampaikan tadi oleh Bu Lilit atau panitia bahwasanya literatur review itu bisa dilakukan saat pandemi gitu. Sebenarnya possibility atau kesempatan melakukan riset ini tidak hanya saat pandemi gitu ya. Yang dilakukan peneliti seperti kami atau saya secara pribadi sebelum saya melakukan riset treatment atau experimental design itu pasti hampir dipastikan kami melakukan riset pendahuluan yang kita sebut sebagai literatur review. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena itu dalam rangka untuk mencari novelty. Jadi riset perang kalau kita misalkan salah satunya yang mungkin sudah sangat familiar di tengah kita, beberapa kawan-kawan menggunakan force viewer secara sistem, gitu kan? Nah ini programnya atau kira-kira mau mengambil peran apa? Kalau kita belum melakukan itu, jangan-jangan apa yang kita ambil atau yang akan kita teliti itu duplikasi, gitu. Sudah dilakukan oleh orang di belahan bumi yang mana atau di negara yang mana. Jadi penting tidak hanya sekedar bagaimana atau saat kita tidak bisa melakukan riset karena kendala misalkan pandemi, tetapi ini juga bisa menjadi pijakan buat kita, apalagi kita banyak kan saya lihat mungkin ini backgroundnya adalah pendidikan. Kalau di pendidikan itu kita pasti ada studi pendahuluan. Nah, salah satu studi pendahuluan itu selain menggunakan studi eksperimental juga, tapi juga kebanyakan juga studi literatur. Jadi ini penting bagi kita menjadi pijakan awal sebelum melakukan penelitian lanjutan. Baik, terus dalam bidang pendidikan tadi saya singgung karena background saya atau keahlian saya itu adalah di pendidikan fisika dan pendidikan sains. Jadi literatur itu mencari bukti ilmiah. Jadi terkait dengan perlakuan atau treatment tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai kita gitu ya tadi yang disampaikan kalau misalkan treatment sudah dilakukan tapi kita menyesal ternyata teorinya tidak ada yang mendukung gitu. Nah ini kan sudah berpikir terbalik. Kita harusnya cari dulu teori yang kira-kira bisa mendukung dari apa yang sudah kita atau akan kita kerjakan, baru kita memberikan treatment setelah kita tahu teori-teori apa yang kokoh gitu. Nah nanti Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa akan ada yang mendengar namanya theoretical framework. Nah, jadi ada kekhasan dari hasil theoretical framework ini penting gitu. Dalam konteks apa gitu? Dalam konteks untuk menghasilkan tadi kebaruan tadi atau novelty tadi. Jadi kalau kita susunan dari literatur review ujungnya adalah dapat theoretical framework. Jadi kalau kita belum tahu framework riset kita seperti apa secara based on teori tentunya, kita tadi ya mungkin bahasa saya adalah tersesat dalam dunia riset. Jadi nanti berputar-putar apa kira-kira kebaruan ketika ditanya kebaruannya apa yang tidak bisa menjawab atau tidak bisa menyampaikan. Oke, ini masih terkait dengan konsep literatur review atau LR. Literatur review berbeda dengan penelitian akademik. Maksudnya apa? Kan banyak orang atau teman-teman itu udah sama saja gitu. Kira-kira seperti itu. Enggak, ya, kalau literatur review fokusnya kan ada. Kalau maksudnya penelitian akademik itu bagaimana? Kadang kan ada kampus menyurvei tertentu apa dan seterusnya. Bukan dalam konteks itu tetap dikatakan sebagai survei research atau penelitian survei. Tapi kalau literatur review murni atau kita fokus pada literatur atau pada daftar pustaka atau pustaka-pustaka yang ingin kita kaji. Nah, saran saya tahu pustaka itu sumbernya tidak hanya jurnal, tetapi banyak, bisa posting, bisa buku, dan seterusnya. Saran saya secara pribadi di awal ini adalah jangan mengkaji selain dari jurnal. Kenapa? Karena tadi seperti yang panitia juga minta, yaitu next-nya tuh mau jadikan apa literatur review. Kalau sudah di reviewnya, literaturnya direview atau pustakanya direview, kalau tidak dipublikasikan sayang. Nah biasanya possibility untuk publish itu yang sumbernya dari jurnal. Gitu. Terus apa itu penelitian akademik? Penelitian mengembangkan argumen ya dalam penelitian akademik terhadap literatur review. Jadi argumen terhadap literatur review. Nah ini kalau di kelas saya, mohon maaf,
izin. Kalau misalkan kebetulan saya juga di S2 Budaya Fisika mengajar tentang publikasi ilmiah. Jadi kalau publikasi ilmiah yang kita harapkan itu adalah justru dari riset orang terus kita tarik menjadi literatur review. Tapi jangan dikomentari hasil literatur review oleh kita. Itu sebenarnya duplikasi karena sebenarnya itu sudah hasil opini orang, opini peneliti terhadap artikel-artikel. Harusnya kalau kita mau mengkritisi lagi itu, ya kita cari lagi artikel-artikelnya dan kita bisa lakukan argumen terhadap artikel yang sudah atau bahasa saya adalah analisis sintaksis. Begitu. Literatur review untuk merangkum ya sintaksis tadi yang disampaikan. Jadi jangan sampai ujungnya yang kita harapkan dari sintaksis tadi itu tidak kita lakukan. Jadi argumen terhadap riset orang itu risetnya yang dikomentari, bukan literatur review yang dikomentari lagi. Jadi riset yang sifatnya boleh kuantitatif, boleh kualitatif, apapun itu hasilnya yang mungkin sesuai dengan kajian kita atau topik kita, maka kita lakukan analisis dan sintesis. Ujungnya itu adalah sintesis. Baik. Nah, ini sedikit ada yang namanya tipe-tipe literatur review. Sekali lagi sangat bergantung kepada acuannya. Kita mau mengacu pada siapa. Nah, ini saya beri tanda bintang 1. Nanti ada next double star. Ini yang pertama, orang ini mengkategorikan atau traditional narrative review. Jadi beliau menyajikan bahwasanya tradisional atau narrative review ini paling banyak dilakukan ketika kita bilang adalah studi pustaka. Nah, studi pustaka itu menyajikan beberapa teori. Nah, biasanya kalau di tesis, di skripsi atau di disertasi sekalipun itu atau di laporan penelitian kita temukan hanya di bab 2. Nah, banyak dari kita itu kan pasti menyadul atau mengambil mensitasi dari tulisan-tulisan orang yang sebelumnya yang sudah dinarasikan saja hasilnya. Atau yang kedua, yang sering dan paling banyak kita kerjakan gitu ya. Apa itu? Yang terkait dengan systematic review. Atau orang menyebutnya systematic literature review, SLR. Nah, yang ini metode ini tidak dipublikasi biasanya enggak. Kalau berdua kan kita mengkaji dan tidak akan kita publikasi karena untuk kepentingan hanya mengkaji teori-teori. Tapi kalau systematic review atau systematic literature review itu memang ujungnya atau targetnya adalah biasanya untuk publikasi. Nah, maka tadi yang saya sampaikan, sumber atau pustaka yang diambil jangan sampai tidak bersumber dari yang biasa dihasilkan dari publikasi. Apa itu yang dihasilkan dari publikasi? Ya artikel di jurnal gitu. Saya akan tambahkan lagi, jurnal yang sembarangan atau jurnalnya bagaimana Pak? Jurnal sesuai dengan target kita. Misal saya mau menulis di Sinta gitu, katakanlah Sinta 2 atau Sinta 3. Ya maka sumber-sumbernya harus dari jurnal yang bereputasi cukup baiknya, salah satunya adalah Sinta 2 atau Sinta 3. Tapi kalau kita ingin publikasi di jurnal yang internasional dari literatur review yang kita atau systematic review yang kita hasilkan, maka sumbernya juga pun harus jurnal-jurnal bereputasi gitu. Nah ini penting kita bisa membedakan kategorisasi atau kalau boleh mohon maaf istilah agak kasarnya adalah kastanisasi gitu publikasi. Jadi kalau kita jangan sampai begini, saya kasih ilustrasi, saya ingin publis menggunakan systematic review di jurnal internasional katakanlah Q3 misalkan atau Q3 atau Q2 atau berapa gitu ya, dan kita sumbernya hampir rata-rata jurnal atau yang sudah terbitkan di Sinta atau jurnal nasional. Nah, maka orang nggak akan bisa mempercayai sumber data kita karena artikel-artikel yang kita kaji itu kelasnya atau kastanya di bawahnya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Gitu. Jadi ketika tujuannya ingin jurnal internasional, ya semua artikel yang kita kaji harus jurnal-jurnal yang bereputasi atau artikel-artikel dari jurnal. Baik. Nah, yang selanjutnya yaitu meta-analisis. Ini juga mirip atau hampir sama dengan systematic review. Nah, apa itu? Tipe ini untuk lagi-lagi untuk review temuan dan hasil secara statistik analisis. Jadi biasanya yang menggunakan meta analisis atau bibliometrik itu menggunakan bantuan software. Biasanya ini yang kita sebut meta analisis dan meta sintesis itu pasti menggunakan bantuan software. Tapi kalau systematic review itu biasanya kita pakai TOLI. Jadi semi manual dalam tanda kutip, bisa nanti juga ada softwarenya. Saya pernah melakukan dengan teman saya, dan nanti publis juga, itu bisa tembus ke sampai Q3 atau mahasiswa saya dulu S3 sahabatnya beli juga itu bisa tembus sampai Q2. Jadi tergantung kajiannya dan bagaimana kita memanfaatkan literatur review itu, systematic literatur itu dengan optimal.
dipahami. Jadi ini sekali lagi versi pertama, ada yang nyebutnya tradisional atau naratif, ada yang nyebutnya sistematik, ada yang punya meta analisis, ya, meta itu berarti balik lagi ke dirinya, ada juga yang meta sintesis, jadi lebih fokus ke penyimpulannya. Nah, jadi gini, kalau misalkan apa bedanya analisis dan sintesis? Bedanya gini, kalau analisis itu kita berarti mengurai beberapa artikel itu detail. Misalkan artikelnya ada 40 misalkan. Nah, dari 40 itu yang satu cerita apa, dua cerita apa, tiga cerita apa, empat cerita apa, tetapi sampai 40-nya, ya saya ulangi, itu pasti berbeda-beda sesuai karakter artikel. Nah, itu detailnya atau kita punya detailingnya. Tetapi bisa nanti istilah bahasa Indonesia adalah bisa compare, kontras, bisa membanding-bandingkan, bisa mana yang lebih bagus dari artikel itu seterusnya. Tapi kalau sintesis itu justru kita meramu. Nah, ujungnya adalah kita menemukan tadi yang saya sebut adalah munculnya novelty baru. Contoh, artikel A cerita tentang apa, B apa, C apa, dan sampai 40 artikel. Terus di-combine ternyata sintesisnya atau benang merahnya itu berbicara pada satu tipe yang sama. Misalkan ya, kajian, misalkan dia critical thinking di pembelajaran atau di sekolah yang terkait dengan sains. Maka berarti ini adalah semua sintesisnya terkait. Dan ada peluangnya di kita. Mana yang menjadi kekurangan atau gap analisisnya yang bisa diisi oleh kita supaya bisa dilakukan penelitian berikutnya. Nah, ini beberapa hal atau tipe yang ada atau yang biasa kita dengar dari